Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas, Pak. Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tetapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu Kulkas Ngadem yuk. Luar biasa Pak Haji. Sekarang masih di kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Luar biasa, kita jalan-jalan ya. Oke, di kampus ini kita ingin mencari sosok Sunan Gunung Jati. Menghadirkan Sunan Gunung Jati di dalam diri kita. Dalam diri kita. Apalagi sekarang tuh Pak Haji bertepatan dengan tahun baru Hijriah. Mantap. Jadi kita tuh harus katanya sih segera hijrah Pak Haji. Betul. Dari kebiasaan-kebiasaan buruk lama ke kebiasaan baru yang lebih baik. Pak Kita Haji. sekarang tahun 1443 43 Hijriah. Berarti kita sudah 14 abad. Sesungguhnya umat Islam itu hidup sangat tua. Iya, benar-benar. Yang harus kita lakukan pada momentum tahun baru hijrah ini tentu hijrah. Hijrah. Kenapa kita harus hijrah Pak Haji? Oke, kan begini kata Allah, alladzina amanu, orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta dan jiwanya, a'dhamu darajatan indallah, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Kemudian wa ulaika humul faizun, dan dia akan diberi oleh Allah kemenangan, diberi kebahagiaan. Jadi bila ada pertanyaan kenapa resolusi kita di 1443 ini harus hijrah, ketika kita hidup ingin tinggi derajat. Jika hidupnya ingin tinggi dekat derajatnya oleh Allah, brand hidupnya ingin diberikan kemenangan oleh Allah, rumusnya satu tadi, amanu, kita beriman. Amanu. 2, hajaru, kita harus hijrah. Yang ketiga, wajahadu fisabilillah, harus terus berjihad di jalan Allah, baik jihad dengan harta maupun jihad dengan Tenaga. nyawa kita. Bahkan dengan nyawa ya Pak ya. Harus Sudah, berani Pak ya. sudah berani jihad dengan nyawa kita? Sudah belum, Bran? Superhero kan seperti Dulu para sudah belum. Tapi kalau dia dengan nyawa keluar dalam kondisi Covid untuk mencari nafkah seperti ini Pak, bisa dikatakan jihad dengan nyawa ya Pak ya? bisa dikatakan Iya, dengan gitu. jihad. Siapapun misalnya yang meninggal karena Covid, insya Allah itu syahid ya Bren. Siapa diantaranya, misalnya banyak diantara koleha, orang tua kita, Ya. saudara kita, Ya, betul. yang setiap hari kita dengar informasinya di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu syahid ya. Para tenaga medik yang berada di garda terdepan mengobati orang yang kena Covid, itu syahid. Apalagi yang Ya. sedang bekerja, Pak. Itu syuhada, dia akan mendapatkan tinggi derajat di hadapan Allah, dan juga dia akan meraih kebahagiaan. Kenapa disebut syahid? Syahid itu artinya disaksikan, dan syuhada itu menyaksikan. Arti disaksikan oleh para malaikat yang syuhada itu masuk surga. Dan juga syahid artinya menyaksikan dirinya sendiri pada saat wafat, menyaksikan tempat kembalinya adalah ke surga. Jadi tahun baru ini sekali lagi kita harus hijrah. Nah, Pak Haji, bagaimana sih cara hijrah ini, Pak? Nah, ini di Al-Qur'an, di Quran surah Al-Mujamil, Allah berfirman, wahjurhum hajron jamila. Hijrahlah kalian dengan hijrah yang cantik. Jadi hijrah tuh harus cantik. Bila brand dari Cianjur pindah ke ujung Berung, hijrah harus cantik. Bagaimana hijrah yang cantik itu? Satu, hijrah yang cantik itu bermula dari niat yang baik. Niat baik. Jadi niatnya harus tulus. Pertama, perkokoh dulu niat. Kemudian yang kedua, hijrah yang cantik itu kaifiat. Kaifiat itu bagaimana tata cara hijrahnya itu. Kan kita sekarang banyak yang hijrah terjebak pada aspek-aspek simbolik. Ingat, hijrah itu bukan sekedar atribut, Ya, tetapi attitude ya. Jadi hijrah itu bukan sekedar, mohon maaf, kita ganti pakaian kita dari kaos menuju baju koko, bukan itu. kayak celana cingkrang, Pak ya. Hijrah itu bukan sekedar kita memakai celana yang cingkrang, bukan itu. Hijrah itu bukan sekedar misalnya kita yang tadinya tidak punya jenggot lalu pakai jenggot, bukan itu. Ya. Bukan hanya sekedar itu. Sekarang misalnya kawan-kawan kalau mau melihara jenggot nggak masalah. Silahkan, nggak Bagus, apa-apa. Bagus, nggak apa-apa. Apalagi kayak iki tebel. Tapi kalau yang brand kita yang 11 lembar Perjaca, Persatuan Jenggot Carang gitu ya. Perasaan jadi gimana gitu ya, kalau gitu Pak ya? Boleh melihat jenggot nggak apa-apa. Boleh pakai celana cingkrang juga nggak apa-apa.
Gitu. Tapi hijrah bukan sekedar itu. Bukan sekedar atribut, tapi attitude. Bagaimana perilaku kita juga bisa ikut hijrah. Misalnya, yang tadinya kita tidak produktif, sekarang harus menjadi produktif. Yang tadinya kita malas, sekarang kita harus gesit. Yang tadinya misalnya kita itu uring-uringan, sekarang menjadi sabaran. Jadi hijrah itu yang pertama. Bagaimana hijrah yang cantik itu? Kuatkan, luruskan, dan tuluskan niat kita. Tuluskan ya. Yang kedua adalah perbaiki kaifiat kita. Yang ketiga ya tata cara. Setelah hijrah itu harus ada progres. Ya, jadi harus ada progres dari hijrah kita ini. Ada nggak, terutama untuk pada kedewasaan diri kita. Kan hijrah itu satu ada yang disebut dengan hijrah fikriyah. Apa itu, Pak? Pikiran. Yang kedua ada hijrah kolbiyah. Ya. Kemudian ada misalnya hijrah amaliyah yang lainnya. Yang pertama memang pikiran kita juga harus dihijrahkan. Dari negative thinking misalnya ke positive thinking. Yang kedua kolbiyah. Hati kita juga harus hijrah. Kenapa? Sebab hati itu kan karena hati itu disebut qalb. Qalb itu bolak-balik. Makanya Rasul kalau berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi atau qulubana ala dinika wa taatika. Wahai dat yang membolak-balikan hati. Hati itu karakternya bolak-balik. Maka dari bolak-baliknya hati seringkali ada keraguan. Maka hijrah hati itu hijrah dari ragu kepada yakin. Jadi hati kita tuh harus yakin. Ditambah mungkin hijrah amaliyah yang lain gitu. Bagaimana amaliyah kita yang lain juga bisa ikut hijrah. Contoh misalnya yang tadinya kita sholat itu munfarid, hijrah jadi berjamaah misalnya ya. Ya betul, Pak. Benar. Suka jamaah kalau di kantor. Kalau di kantor insyaallah jamaah, Pak. Kalau di rumah? Kalau di rumah jamaahnya. Di rumah juga. Misalnya Iki suatu ketika nggak ke masjid nggak apa-apa karena hujan gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan tinggalkan berjamaahnya, ajak istri berjamaah. Gitu. Dapat pahalanya sama 27 derajat. Sama aja, Pak. Sama aja. Misalnya istri Iki nggak ke masjid nih karena Covid nih. Tapi ingin dapat pahala jamaah, sholatlah dengan istri di rumah berjamaah. Kan itu juga bagian dari saya kira progres hijrah ya. Oke, jadi jika ada pertanyaan, bagaimana hijrah itu? Wahjurhum hajran jamilah. Hijrah adalah dengan hijrah yang cantik. Di antara indikasi hijrah yang cantik itu visinya tidak melulu atribut, tapi hijrah itu harus ke attitude. Perilaku yang lebih penting itu. Untuk apa misalnya kita nyonjolin hanya aspek atribut, tapi ngomong kita masih jutek. Ngomong kita masih nyakiti orang lain tuh, perilaku kita masih menyinggung orang lain. Buat apa? Kita misalnya hijrah bukan sekedar ikut komunitas-komunitas tertentu, bukan. Ya, tapi hijrah itu bagaimana kita bisa mewarnai di komunitas itu misalnya. Terutama sekali lagi hijrah itu pada perilaku sosial lah ya. Bukan hanya sekedar perilaku individual. Penting perilaku sosial kita juga memberikan nilai manfaat pada orang lain. Itu, Mang Bren. Kemudian sekarang bagaimana ya, Pak? Nah, bagaimana sekarang cara hijrah itu, Pak Haji? Oke. Yang terpenting ketika ada pertanyaan bagaimana kita hijrah, tadi kan kita sudah bilang hijrah harus cantik. Nah, setelah hijrah itu apa yang harus kita lakukan? Yang terpenting istiqomah. Istiqomah. Jadi hijrah itu kenapa harus berangkat dari niat yang tulus? Itu supaya kokoh hijrahnya itu. Bukan hijrah nu kabawa ya gini. Itu mah kadang musiman Pak Haji yang kayak gitu mah iya. Oh, batur ngilu iyo karena ramen orang lain ikut gitu. Orang lain play beri jenggot. Orang lain beri jenggot, ini jenggot. Orang lain celananya cinga. Tapi kadang ada yang istiqomah yang kayak gitu juga Pak Haji ya. Dan yang terpenting mah di apapun itu istiqomah ya. Gitu. Maka yang terpenting sekali lagi dalam proses beribadah pada Allah apapun namanya, termasuk juga hijrah, istiqomah. Tapi itu yang paling sulit itu. Dan termasuk yang paling sulit. Nah, jika ada pertanyaan bagaimana cara kita istiqomah? Mulailah dari yang termudah. Contoh, bila Iki sholat sunnah yang mudah itu duha, pertahankan duha ya. Dari yang mudah dulu. Biasanya kalau yang mudah dipertahankan, yang sulit nanti akan mudah kita raih. Akan terbiasa. Jadi jika ada pertanyaan, bagaimana ketika kita sudah hijrah ini ingin istiqomah? Satu, dimulai dari yang termudah dulu. Yang kedua memang itu harus ada amal jama'i, mau nggak mau supaya istiqomah mah. Jadi ada kebersamaan lah. Jadi ada momentum-momentum yang bisa menjaga istiqomah kita. Susah memang istiqomah kalau terlalu individu juga.
Jadi dibutuhkan amal jama'i, adanya satu event, adanya satu kegiatan yang bisa mengikat kebersamaan kita. Sebab istiqomah butuh amal jama'i, butuh kebersamaan. Nah, oke. Jadi tadi supaya istiqomah itu mulai yang termudah. Terus ada amal jama'i tadi. Amal jama'i Pak Haji, ya. itu. Oh, termasuk berarti kajian-kajian itu bagus Pak Haji, ya, Untuk menjaga istiqomah. Iya. Jadi kalau ikut kajian, luruskan niatnya, jangan sekedar tren, jangan sekedar rame, Update jangan sosial sekedar kan. identitas, jangan untuk kebutuhan update status, tapi ikut kajian itu untuk menjaga ritme kita. Gitu. Oke. Jadi itu Pak Haji kesimpulan. Ya, iki sudah hijrahkan ya insya Allah. Istiqomah yang sulit, Pak. Istiqomah. Masih istiqomah yang sulit. Yang terpenting jika dihijrah juga itu ada tantangan. Nah itu Pak, tantangannya bagaimana Pak? Tantangannya yang pertama ada tantangan dari dalam diri, yang kedua ada tantangan dari luar diri. Tantangan dalam. Tantangan dari dalam diri itu biasanya memang tantangan dari dalam diri itu terkait memang ini ketidaktulusan niat. Jadi kalau niat kita tidak ikhlas hijrahnya karena Allah, Iya. diri kita juga kadang melehoi. Kadang ada Melehoi. keraguan, Oke. kadang Di tadi nurun gitu Pak. Turun gitu dari diri kita. Nah, berikutnya tantangan yang terberat juga dari luar diri kita. Luar diri kita. Dari luar diri kita seperti Dari apa? seperti apa? Lingkungan. Lingkungan kita ya, Ya, kadang. kita ingin hijrah, sudah melakukan hijrah, belajar istiqomah, tapi lingkungan kita tidak mendukung. Itu juga jadi tantangan. Sok soleh anjing. So soleh. Mas, ayo ngadugem deh jeung saya. Gitu. Balas lagi, saya juga mau duduk gemetar. Iya. Gitu. Gitu. Nah, itu lingkungan juga kadang menantang Mempengaruhi, kita, Pak, ya. mempengaruhi kita. Mempengaruhi. Kadang kita diledek, Betul. kadang kita dinyinyir. Itu juga berat. Berat. Lingkungan yang paling berat. Gitu. Jadi tantangan itu ada dari dalam diri kita dan ada tantangan dari luar diri kita. Dari luar diri kita termasuk dari lingkungan. Iya. Atau misalnya suaminya sudah hijrah, istrinya Istrinya belum. belum. Nah itu Pak. Gitu. Banyakkah dari pasangan suami istri yang gara-gara hijrah bercerai? Ternyata juga banyak. Ternyata banyak. Pak Banyak. Haji. Misalnya suaminya sudah dapat hidayah nih, gitu. Dia on the track misalnya dalam jalur ketaatan. Sementara istrinya nggak mau. Misalnya istrinya nggak mau pakai jilbab. Iya. Atau istrinya ingin suaminya penghasilannya bertambah, tidak hanya sekedar gaji. Iya. Kan nanti suami mencari dari aspek-aspek yang kurang baik. Iya. Gitu. Istrinya senang ketika suami pulang dari kantor banyak uang banyak. Iya. Nggak tahu uang banyak itu hasil nilap sana dan nilap sini. Suaminya ingin bertobat, tidak mau seperti itu. Istrinya nggak siap. Iya. Banyak yang bercerai. Nah, Atau itu juga tuh. istrinya sudah hijrah, suaminya belum. Nah, Istrinya sudah ikut kajian, sudah soleh, sudah baik, sudah pakai hijab, suaminya nggak mau. suaminya masih malam-malam berkeliaran. Ini, aku cinta ke kamu teh pada saat kamu nggak pakai jilbab. Dan pas pakai jilbab mah goreng kamu teh. Nah, itu ya. Nah, Jadi ini juga masalah juga ya. Jadi masalah. Maka memang tantangan hijrah kita itu sekarang bukan hanya dari diri kita sendiri, Diri kita sendiri. dari lingkungan kita. Lingkungan terdekat kita diantaranya adalah keluarga kita. Iya, iya. Gitu. Jadi memang hijrah itu satu, dibutuhkan niat yang kuat, Niat kuat, dibutuhkan keistiqomahan, Istiqomahan. dibutuhkan cara yang baik. cara Maka yang baik. tadi wahjurhum hajran jamila itu bila istri kita belum hijrah, maka perlahan tapi pasti hijrahkan istri kita itu. Jangan ujuk-ujuk kamu di jilbab, jangan. Perlahan dulu. perlahan, berarti Perlahan. dari hal yang termudah Dulu, Taklukkan terkecil dulu. ya. Masa dulu cintanya bisa kita Ya, betul, taklukkan Pak. untuk hijrah tidak mampu kita taklukkan. Ya. Gitu ya. Maka Iya, iya. dibutuhkan apa namanya ya? Kesabaran. Kesabaran. Dibutuhkan cara yang baik, dibutuhkan pendekatan yang baik, dibutuhkan metodologi yang baik untuk bisa ngajak keluarga kita hijrah sama-sama. Jadi intinya Iki dan Brand tahun 1443 resolusi kita itu adalah hijrah. Kalau tahun kemarin kita tidak produktif, maka tahun ini kita harus produktif. Kalau tahun kemarin misalnya kita masih malas, tahun ini tidak boleh malas. Tidak boleh Tahun malas, kemarin kita tidak punya karya, tahun ini harus punya karya. harus banyak karya. Tahun kemarin ibadah kita tidak benar, tahun ini ibadah kita harus benar. Benar. Tahun kemarin persahabatan kita retak, tahun ini harus bersatu. Ya, jadi harus ada resolusi ke arah yang lebih baik lagi. Lebih baik. Supaya apa? Kalau hijrah
kita tadi a'dhamu darajatan. Derajat kita Derajat ditinggikan kita oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. dan faizun kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan, meraih kebahagiaan. Oh, Oke lah, kita jadikan 1443 tahun kemenangan dan kebahagiaan. tahun kemenangan dan kebahagiaan. Kita doakan juga Covid segera berlalu ya Pak Haji ya. Iya, betul. Supaya kita lebih leluasa lagi dalam berkegiatan dan berkarya Pak Haji tentunya ya. Dan semoga momentum tahun baru Hijriah ini bagi Sobat Ngadem semua dimanapun berada ya, hijrah dari yang asalnya tidak baik menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik lagi seperti Oke, itu. Ki, coba ada kata-kata terakhir, Ki. Hijrah. Jadi yang tersesat menjadi yang Jangan tersesat. jangan tersesat. Jadi sedih kepada tertawa. Tertawa. Jangan. Intinya kita harus lebih senang lagi lah sih tahun. harus lebih senang Bahagia lagi. dan lain-lain. Karena kan kalau kena penyakit itu kalau kita Imunnya. bahagia imunnya turunan. Kalau kita bahagia otomatis kita akan hidup senang, ya. Karena Ibadah tenang dan lain-lain. Seperti Harus. itu. Jadi tetap bahagia. Apapun yang terjadi, kita itu bahagia mati. Jalan, Pak. Oke. Gitu aja Sobat Ngadem ya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi baru, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Jawaban barusan Pak gimana? Jangan dianggap yang paling benar. Tanya lagi pada narasumber yang lain. Sebab Islam itu luar biasa kaya. Oke, kita tetap di mana Ki? Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu. Atas bimbingan Wahyu Kulkas Kulkas Ngadem yuk. Merdeka. Selamat tahun baru Hijrah.